Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Legon Kulon beserta MPLS. Selamat bertemu lagi dalam kegiatan materi yang hari ini akan saya sampaikan dengan judul Tata Tertib Belajar di Rumah atau BDR. Mengapa harus belajar dari rumah? Karena sampai saat ini kita masih mengalami masa pandemi COVID-19. Ini nama saya disampaikan dalam kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Legon Kulon tanggal 27 Juli 2021. Kita mulai saja. Yang pertama ini pengertian dulu. Jadi apa itu tata tertib? Tadi kan tata tertib belajar dari rumah. Tata tertib adalah berasal dari kata tata atau atur atau susun. Sedangkan tertib artinya teratur atau menurut aturan atau rapih, disiplin. Sehingga kalau disatukan, pengertian tata tertib itu adalah peraturan yang harus dilaksanakan agar rapih dan disiplin. Tercipta sikap dan sifat yang penuh taat dan patuh. Itu pengertian tata tertib. Selanjutnya, apa sih arti belajar dari rumah? Nah, ini artinya. Belajar dari rumah itu disingkat BDR. Artinya, peserta didik atau siswa belajarnya dari rumah saja, tidak bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi kalau biasanya kita berangkat ke sekolah, bertemu dengan teman-teman di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan pedagang, dan sebagainya. Tapi yang namanya belajar dari rumah, kalian tetap berada di rumah. Belajar dari rumah disebut juga PJJ. Artinya pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak jarak dekat, tidak ada tatap muka, tidak ada kontak mata langsung antara siswa dan guru. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis belajar dari rumah atau PJJ itu? Satu, ada yang disebut BDR atau PJJ daring atau online. Yang kedua, ada BDR belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh luring, disebut juga offline. Apa arti PJJ? PJJ daring artinya belajar dalam jaringan menggunakan internet, baik menggunakan kuota, wifi, atau LAN internet. Sedangkan PJJ luring artinya belajar di luar jaringan, tidak menggunakan internet. Apa contohnya? Bisa menggunakan buku, bisa menggunakan modul, dan sebagainya. Itu disebutnya PJJ luring. luring.
Tadi disebutkan bahwa PJJ itu ada yang bersifat daring atau online. Nah, apa sih contoh media daring atau online itu? Satu, handphone atau HP. Yang kedua, tablet. Tablet ini maksudnya adalah tab, bukan tablet obat. Yang ketiga, laptop. Yang keempat, komputer. Nah, dari keempat contoh media daring tadi, handphone, itu mestinya nulisnya handphone, tablet, kemudian laptop dan komputer. Yang disebut media daring itu semuanya harus terkoneksi ke jaringan internet. Baru disebut media daring. Menggunakan kuota, wifi, atau jaringan LAN internet. Selanjutnya, apa contoh media luring? Luring itu artinya di luar jaringan yang tidak menggunakan fasilitas internet. Satu, televisi. Dua, radio. Tiga, buku paket atau biasa di sekolah ini disebutnya buku bos. 4, modul belajar seperti LKS lah atau buku bahan ajar yang lain. 5, lembar kerja. Jadi ada lembaran-lembaran kerja yang khusus memuat soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. 6, alat peraga. Alat peraga ini bisa berupa benda hidup, bisa juga berupa mati. 7, media belajar dari lingkungan sekitar. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Bisa berupa alat makan, alat kebersihan, dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh media luring. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran daring, kita harus membutuhkan beberapa aplikasi. Aplikasi ini digunakan untuk mengakses kegiatan belajar mengajar yang akan kita lakukan. Apa aplikasinya? Contohnya, 1, ada yang disebut Google Classroom. 2, Google Meet atau Zoom. 3, Google Form. 4, WhatsApp atau WA. 5, YouTube. 6, portal atau link tautan. Dan 7, ada aplikasi khusus yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Judul aplikasinya ada Kelas Pintar, Ruang Guru, dan sebagainya. Nah, di kita, di SMP Negeri 1 Legon Kulon, aplikasi apa saja yang selama ini telah dilaksanakan? Di SMP Legon baru beberapa aplikasi saja, dan yang paling sering digunakan tahun kemarin yaitu aplikasi WA. Ini aplikasi yang paling mudah bagi kita dan sudah familiar dilaksanakan. Selanjutnya, jika kita sudah menjadi anggota grup kelas, grup WA, atau grup mapal, ada tata tertib yang harus
dipatuhi atau dilaksanakan oleh kalian sebagai anggota grup. Apa saja itu tata tertibnya? 1. Kalian sebagai peserta didik harus mempersiapkan akun email atau Gmail untuk login. Tapi biasanya karena kita sudah terbiasa menggunakan WA, jadi tidak usah login lagi, tinggal masuk ke grup saja. Kalau grup kelas oleh wali kelas nanti, kalau untuk guru mapel oleh guru mapel. Yang kedua, akun email atau Gmail harus menggunakan nama asli. Jangan menggunakan akun palsu atau akun samaran. Yang ketiga, jika menggunakan nama asli, jika menggunakan nama lain atau samaran, karena misalnya kalian menggunakan HP punya kakak atau punya ibu, punya ayah, berarti kan kalian login menggunakan nama yang lain. Nah, meskipun demikian, di absensi tetap harus mencantumkan nama asli. Ya, kalau misalnya nama Muhammad, ya Muhammad. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting lagi adalah pada profil WA, siswa wajib mencantumkan nama asli dan foto diri asli. Jangan foto gamer, tokoh-tokoh tertentu, dan sebagainya. Itu tata tertib yang keempat. Yang kelima, siswa hadir tepat waktu sesuai jadwal pelajaran dan mengisi daftar hadir. Nanti ada jadwal-jadwalnya setiap hari dari jam 7 misalnya sampai jam 11. Pertama pelajaran apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nah, silahkan kalian hadir tepat waktu. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir supaya tidak dialpakan. Kemudian nanti di dalam kegiatan pembelajaran, siswa wajib menggunakan kalimat yang sopan saat mengirim atau menjawab pesan. Jadi jangan menggunakan kata-kata kasar yang tidak pantas, nama binatang, dan sebagainya. Itu diharapkan tidak dilakukan. Yang ketujuh, siswa mengumpulkan tugas secara mandiri. Tidak boleh meniru milik temannya. Artinya nanti pada saat-saat tertentu setiap guru akan menyuruh mengumpulkan tugas. Nah, tugas yang dikirimkan kepada Bapak Ibu guru itu adalah tugas hasil kalian sendiri. Tidak boleh meniru milik temannya. Apalagi sampai tulisan tidak diganti, yang ditipek hanya namanya saja menggunakan nama orang lain. Itu hal yang tidak diperbolehkan. Dan yang kedelapan, tugas bisa dikumpulkan via online. Difotokan, ditulis dulu di kertas, kemudian difotokan dan dikirim ke Bapak Ibu guru yang mengirimkan tugas. Atau jika memang tidak bisa secara online, bisa juga diantar ke sekolah langsung. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, sekarang apa tata tertib belajar dari rumah secara daring menggunakan WA? Kalau tadi mah tata tertib secara umum sebagai anggota grup. Nah, sekarang khusus ketika kita belajar secara daring di rumah menggunakan WA, baik di HP atau di tablet atau di laptop, ini tata tertib. Pertama, sebelum kegiatan,
Sebelum kegiatan dimulai, A. Siapkan perangkat pembelajaran. Siapkan HP, buku, alat tulis, dan media lainnya yang diperlukan. B. Pastikan jaringan internet terkoneksi dengan baik. Kuotanya diperbanyak atau wifi-nya stabil agar pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran tidak ada hambatan apa-apa. C. Siapkan tempat yang cukup nyaman untuk belajar. Di kamar boleh, di kursi boleh. Asal kalau bisa jangan sambil tengkurap, jangan sampai ngedepong. Ini akan mempengaruhi konsentrasi kita ketika membaca materi atau menyimak materi dari Bapak Ibu. Jangan ngedepong lah istilahnya. Kemudian yang keempat, bagian D, wajib memberitahu jika berhalangan hadir. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa hadir pada hari itu, kita wajib memberitahu kepada siapa? Kepada guru mapel dan kepada wali kelas, termasuk kepada teman yang ada di grup tersebut. Dan yang paling penting adalah sebelum kegiatan, biasakan kita membaca doa agar materi bisa pahami, kemudian pelajaran berlangsung dengan lancar dan tidak ada gangguan apa-apa. Itu tata tertib sebelum kegiatan. Yang kedua, tata tertib belajar dari rumah daring menggunakan WA pada saat kegiatan. Nah, pada saat belajar itu apa tata tertibnya yang harus kita perhatikan? A. Ikuti materi pembelajaran sesuai dengan instruksi dari guru. Jadi kalau di grup WA itu guru menyuruh kita membaca, kita baca. Menyuruh kita menulis, kita tulis. Mengamati seperti itu. Jangan instruksi membaca, kalian malah melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran pada saat itu. B. Nah, pada saat ketika sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, kalian tetap harus fokus pada pelajaran yang sedang dilaksanakan. Jangan malah bermain game atau membuka aplikasi lain. Nah, ini kadang-kala sering kita lakukan. Ketika belajar itu, kita hanya mengisi absen saja, menyebutkan bahwa kita hadir. Setelah itu, aplikasi WA ditutup, diganti ke chatting dengan yang lain, atau malah bermain game, membuka TikTok, dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. C. Kalian pada saat kegiatan belajar mengajar harus memberi respon, tanggapan, jawaban, dan sebagainya apabila diminta oleh Bapak Ibu Guru sebagai bentuk keaktifan. Misalnya kalau disuruh menyebutkan, silahkan kalian jawab. Diminta pendapat, silahkan kalian beri tanggapan, dan sebagainya. Yang terakhir, tata tertib belajar dari rumah daring menggunakan WA itu setelah kegiatan. Jadi pelajaran telah selesai, apa yang harus kita lakukan? A. Membaca doa. Alhamdulillah, acara telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebagainya. B. Jangan sungkan dan jangan ragu untuk bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami, baik kepada teman,
maupun kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. C. Mengerjakan tugas yang diperintahkan. Misalnya kerjakan tugas halaman sekian, silakan kerjakan. Kalau bisa langsung hari itu juga, jangan ditunda-tunda. Apalagi nanti terlupa sehingga menumpuk dan itu pasti akan merepotkan bagi kalian. Kemudian tugas yang tadi disuruh oleh Bapak dan Ibu guru, kalian mengumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau misalnya kumpulkan minggu depan, bulan depan. Jangan ditunda-tunda sehingga akan menumpuk menjadi beban yang sangat memberatkan di akhir semester nanti. Dan materi tentang tata tertib belajar dari rumah untuk kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ketidakjelasan. Selamat beraktivitas kembali. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.